kemarin dari satu ibu kita di sini kan, Jumat yang lalu, Jumat ya, itu dia bilang, ini ada teman di Indonesia nangis, dia kena cancer, dokternya bilang, kalau kamu bisa bertahan 6 bulan, itu sudah untung. Makin ketakutan dia, kalau itu pun nangis gitu. Kita anak Tuhan itu. Saya ajari teman tadi, dah kasih shock terapi aja dulu. Tuhan Yesus tuh mati di salib menyediakan surga yang jauh lebih indah daripada dunia. Jadi kalau betul omongan dokter itu 6 bulan lagi kamu masuk surga. Jadi jangan nangis-nangis, kurang ajar itu namanya. Itu menghina pengorbanan Tuhan Yesus. Gitu. Kasih shock terapi sedikit. Kita sih berdoa tentunya untuk mujizat-mujizat yang ada. Tetapi kita ini pandangannya masa yang kekal. Di dunia ini sementara. Kita menunaikan akan tugas panggilan yang Tuhan beri. Gitu? Kuasa di dalam pengakuan, kuasa dalam kekudusan juga. Seperti siapa? Daniel, Yusuf. Aku tidak akan menajiskan dengan makanan baginda raja. Yusuf berkata pada istrinya Potifar kan, tidak. Sekalipun di negeri yang jauh sendirian pria muda, tidak. Aku tidak akan menajiskan. Berkati Tuhan itu. Kuasa di dalam kesetiaan, kuasa di dalam ketaatan, macam-macam lah. Ya, pesan saya untuk ulang tahun ini 3 aja. Ya, yang pertama itu tadi yang sudah saya sampaikan sudah Hans itu pengucapan syukur. Pengucapan syukur yang kita diskusikan itu poin yang sangat penting. Itu begini, tidak bisa sih ribuan orang lapar harus dikasih makan 5 ketur roti 2 ekor ikan. Ya sudah mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Ya apanya mau mengucap syukur? Mengucap syukur itu hanya mungkin kalau kita ini percaya kepada Tuhan lebih daripada kenyataan. Kenyataannya 5 tambah 2 kecil-kecil tadi, 5 roti 2 ikan kecil-kecil. Itu kenyataannya. Tapi saya percaya, kita percaya Tuhan itu jauh lebih dari itu. Gitu. Jadi maksudnya begini, kita ini bukan mengucap syukur karena kenyataan. Masa kita dicopet, terima kasih sama Tuhan, mengucap syukur. Enggak, kalau memang dicopet itu mengucap syukur, ya pergi lagi, bawa uang yang lebih banyak biar dicopet lagi. Bukan karena dicopetnya, melainkan di tengah-tengah kita itu tercopet, uang kita hilang, kita masih percaya bahwa dialah yang punya emas dan punya perak, dia punya segalanya, bisa memberkati hidup kita. Itu maksudnya itu. Ucap syukurnya itu karena Tuhan, bukan karena kesialan. Kesialan dilawan. Sudah tahu dicopet lain kali, ini apanya itu kantongnya dikasih kancing. Itu maksudnya itu, jangan ya. Jadi istilah 1 Tesalonika 5 itu jangan dibaca gitu aja. Mengucap syukur di dalam segala sesuatu, bukan karena sesuatu yang sih, bukan. Anak sakit masa mengucap syukur? Kalau memang mengucap syukur, saya doakan anakmu sakit semua. Kan gitu, bukan. Tapi di dalam itu semuanya, walaupun kita tidak punya banyak, tapi punya Tuhan yang di atas segala-galanya. Jadi mengucap syukur. Oleh karena itu hanya orang yang punya intimasi dengan Tuhan, yang belajar percaya pada Tuhan, bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Itu mesti belajar itu. Gitu ya. Yang itu power yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian itu tadi yang saya sebutkan orang Mississippi itu, yaitu puasa di dalam tujuan, punya target. Tuhan itu selalu punya target. Tuhan itu punya masa depan untuk masing-masing kita. Itu waduh, kalau sudah begini nih, tidak ada pendeta, kaum awam, orang miskin, semua kita berlaku. Asal Anda tangkap ini, ya, dalam nama Yesus, kasihnya, kuasanya, hadiratnya, firman-Nya itu masuk dalam hati kita. Kita punya tujuan, kita punya target. Tuhan nanti akan create, akan kasih tahu apa yang untuk hidupmu pribadi. Tidak semua sama sih. Saya paling tidak senang khotbah di TV.
karena itu tidak pernah dipanggil. Enggak sih, 2-3 kali pernah masuk TV ya. Cuma enggak ada, tidak nyaman, bukan panggilan Pak. Ya. Saya senangnya itu kalau mengajar 150 lah paling banyak, ada temboknya, jadi senang saya. Kalau sekali khotbah harus di lapangan gitu, tidak nyaman, karena memang bukan panggilan. Kita ada panggilan masing-masing, masing-masing kita ada. Cuma saya yakin, percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan itu punya target untuk kita masing-masing. Dan target, namanya target itu selalu lebih daripada yang sekarang ada. Kalau sekarang ini saya punya target supaya bank account saya ada 50.000 gitu, menurut saya, ya toh. Wih, sadar tidak ada apa-apa. Terlalu kecil lah, ya terlalu kecil. Nanti bayar mortgage-nya gimana? Nggak habis-habis, tapi 30 tahun nanti. Tuhan bisa memberi lebih daripada yang kita sangka. Target, semua kita minta. Ya, ibu rumah tangga juga target, minta apa? Tuhan itu senang. Dan Tuhan memberikan akan target di dalam kehidupan kita. Petra suka betel sama aja punya target. Target saya sih, saya doa sih pokoknya dalam nama Yesus punya gedung gereja sendiri. Kalau Indonesia tidak banyak-banyak, 100 lah masing-masing gereja kita ini. Dah, ya. Itu. Tapi yang saya doakan ini yang generasi muda ini. Saya berdoa tidak hanya jadi anggota gereja biasa. Kiranya terjadi anak-anak muda kita ini nanti akan bikin gereja internasional. Apa namanya? Sekarang kan banyak nama gereja kayak Song, itu Hillsong Church, New Song Church. Makanya ada lagi New Generation Church, macam-macam gitu ya, anak-anak muda ini. Kayak ini ratusan ribu anak-anak muda di California ini akan dijangkau untuk kemuliaan Tuhan. Target kita, ya. Doa masing-masing minta target apa dalam hidupmu. Dan kuasa yang ketiga, yang terakhir itu menurut saya kuasa yang paling powerful. Itu kuasa dalam cinta kasih sebenarnya. Paulus berkata